Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang sifat koligatif larutan yang terakhir, yaitu tentang tekanan osmotik dan diagram PT. Nah, saya akan share screen dulu untuk mengawali pembelajaran kita. Mata pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep tekanan osmotik melalui pipa U. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghitung nilai tekanan osmotik pada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik, larutan, aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, indikatornya yaitu kalian dapat menganalisis diagram PT atau diagram tekanan berbanding dengan suhu. Nah, kita langsung saja. Kalian amati, lihat, ada dua gambar ilustrasi di sini. Kalian bisa lihat gambar pertama, ini adalah timun. Timun akan mengkerut ketika kita larutkan ke dalam larutan yang berisi garam dapur. Nah, berarti di situ ada masalah. Kenapa? Timun ini bisa mengkerut ketika kita masukkan ke dalam larutan yang berisi air dan garam dapur. Nah, kemudian gambar yang kedua, di sini adalah sel darah merah. Sel darah merah akan menggelembung ketika kita masukkan ke dalam air suling atau aquades. Nah, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Nah, jadi di sini penjelasannya kita lihat. Timun ini merupakan sel, ya kan? Ada sel di dalam timun. Timun kulitnya ini berupa membran. Membrannya itu namanya membran semi permeabel. Jadi membran semi permeabel itu adalah membran yang sangat tipis. Kalian sudah belajar ini di biologi sebenarnya. Nah, jadi ketika timun kita masukkan ke dalam larutan yang berisi garam, artinya larutan garam konsentrasinya lebih tinggi atau lebih rendah, Nak, dibandingkan air di dalam timun? Lebih tinggi, Miss. Iya, benar, lebih tinggi. Jadi, ketika timun kita masukkan ke dalam larutan garam, maka ada perbedaan konsentrasi. Air di dalam timun itu konsentrasinya lebih rendah. Akibatnya, air di dalam timun akan melewati membran semipermeabel atau keluar dari sel timun itu ke larutan garam. Itu yang menyebabkan timunnya mengkerut. Benar ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Miss. Karena ada perpindahan pelarut atau air dari sel timun melalui membran semipermeabel ke larutan garam. Artinya ada perpindahan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Itulah yang dikatakan peristiwa osmosis. Ya. Nah, kebalikannya, ketika sel darah kita masukkan ke dalam air. Nah, mana konsentrasi yang tinggi? Nah, air atau sel darah? Mana konsentrasi yang lebih tinggi, air atau sel darah? Air, Miss. Ayo. Air, Miss. Air atau sel darah yang lebih tinggi konsentrasinya? Air, men. Air, Miss. Jawabannya adalah darah, Nak. Air murni itu kan tidak ada konsentrasinya, kan dia tidak ada zat terlarut, benar ya? Jadi yang konsentrasinya lebih tinggi adalah sel darah. Akibatnya ketika kita masukkan sel darah dengan air, mana yang mengalir? Air keluar atau air masuk ke dalam sel darah? Air masuk. Air Akan masuk melalui membran semipermeabel dari darah, masuk ke dalam sel darah. Apa akibatnya? Sel darahnya akan mengalami pembengkakan dan akhirnya akan
pecah. Nah, kondisi ini juga sangat merugikan kita sebenarnya ya, Nak. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya, kita dapat menerapkan tekanan osmotik di kehidupan. Nanti kita jelaskan. Oke, untuk peristiwa ini udah paham ya? Jadi osmosis itu perpindahan pelarut ya, ingat, pelarut melalui membran semipermeabel dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, pertanyaannya, Miss, apakah zat terlarutnya ikut mengalir? Apakah zat terlarutnya juga ikut mengalir, Nak? Menurut kalian? Enggak. Tidak, Miss. Kenapa? Nah, tadi kan saya bilang dia melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel itu hanya dapat dilewati oleh pelarut. Sedangkan zat terlarutnya ukurannya lebih besar tidak dapat lewat. Itu ya. Jadi apa yang lewat adalah hanya pelarut. Oke, ini ilustrasinya. Kita lihat ilustrasinya. Kita ada tabung U. Tabung U, ini di tengahnya kita berikan membran semipermeabel. Kelihatan ya, Nak ya? Di sini adalah membran semipermeabel. Di bagian A, kita masukkan pelarut murni atau air. Di yang B, kita masukkanlah larutan. Mana konsentrasinya yang lebih tinggi, A atau B? B, Mem. Iya, benar, B. Pasti B. Maka mana yang akan mengalir? Mana yang akan masuk? A akan pindah. A menuju B. Lama-kelamaan. menuju B, Miss. Iya, benar. A akan masuk menuju B. Maka lihat kondisi yang berikutnya. Nah, A menuju B. Akibatnya apa? Ada tekanan di sini. Tekanan akibat perpindahan pelarut dari pelarut A menuju larutan B. Lihat ya. Nah, ketika pelarut ini menuju ke B, apa yang terjadi di B, Nak? Lihat, bandingkan. Apa yang terjadi di B? Konsentrasinya akan Meningkat. menurun lah, Nak. Ini lihat, ini yang pertama, lihat, warna hijaunya pekat atau tidak? Pekat, Miss. Pekat, Miss. Yang mengalir, larut hijaunya ini semakin Mudah. karena ditambahkan air, maka dia akan konsentrasinya menurun dan lama-kelamaan kondisi mereka konsentrasinya sama. Gitu ya. Tapi kan kita bilang kita akan mengatasi peristiwa osmosis ini dengan apa? Jadi kan ini ada tekanan tadi ya, Nak ya. Jadi kita berikan tekanan yang melebihi kekuatan tekanan ini. Kita berikan tekanan, akhirnya kondisi mereka menjadi apa lagi? Seperti semula. Nah, tekanan yang diberikan ini, tekanan yang lebih besar ini dikatakan dengan tekanan osmosis gitu. Jadi sebenarnya apa tekanan osmosis itu? Jadi tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan untuk menghentikan proses osmosis. Itulah tekanan osmotik. Itu ya. Paham ya, Nak ya, untuk ilustrasi tabung U ini? Nah, untuk paham lagi, kalian bisa melihat ini. Nah, ini ada ilustrasinya, kelihatan ya? Nah, kita start dulu. Ini sama seperti yang tadi, tapi ini bisa bergerak. Nah, kita lihat. Terjadi perpindahan katanya. Perpindahan solvent apa, Nak? Pelarut. Perpindahan pelarut. Nih ya. Perpindahan pelarut mengakibatkan adanya tekanan akibat perpindahan pelarut dari A ke B. Nah, kita mau menghentikan proses ini, maka kita berikanlah tekanan yang lebih besar, jauh lebih besar dari tekanan yang pertama, sehingga kondisinya menjadi seimbang kembali. Itulah yang dikatakan dengan tekanan osmotik. Lebih paham ya setelah melihat ini, Anak ya? Ini perpindahannya. Lihat, yang hijau ini adalah partikel zat terlarut. Apakah dia berpindah? Tidak, partikel zat terlarut tidak dapat berpindah karena membran semipermeabel ini hanya dapat dilewati oleh partikel zat pelarut atau solvent. Paham ya?
Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk rumus tekanan osmotik zat non-elektrolit seperti biasa pasti ada non-elektrolit dan elektrolit. Rumusnya itu adalah dari persamaan gas ideal. Masih ingat ya persamaan gas ideal? Persamaan gas ideal itu rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Dengan P itu adalah tekanan osmotiknya, V adalah volume dalam liter, N adalah mol, R itu adalah tetapan gas ideal, nilainya adalah 0,082 liter atm Kelvin minus 1 mol minus 1. Dan T-nya apa? T adalah suhu mutlak dalam Kelvin pasti suhu mutlak itu. Ini adalah rumus untuk tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Nah, jika kita ubah lagi, ini bisa berubah. Nah, lihat. Kalau kita ubah, kita cari V-nya aja, maka rumusnya menjadi apa? V sama dengan nRT dibagi dengan Konsentrasi kali R kali T. V itu apa, Nak? N per V sama dengan apa? nRT per V. Molaritas, Miss. Benar sekali. N per V sama dengan molaritas. Maka rumus V atau tekanan osmotik sama dengan M besar molaritas dikali R dikali T. Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi ada beberapa kondisi dalam tekanan osmotik ini. Yang pertama adalah kondisi di mana larutan memiliki tekanan osmotik yang sama dengan larutan yang lain. Itu disebut dengan larutan yang isotonik. Ya, iso itu artinya sama. Ya, apanya yang sama? Tekanan osmotiknya. Dinamakan isotonik. Yang kedua ada yang namanya hiper. Hiper artinya apa, Nak? Hipertonik. Lebih ya. Artinya apa? Lebih besar. Artinya ada suatu larutan yang tekanan osmotiknya lebih besar dari larutan lain. Itu dikatakan kondisi yang hipertonik. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah hipotonik. Hipo artinya lebih kecil. Artinya ada kondisi di mana larutan itu memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil dari larutan lain. Berarti ada iso artinya sama, hiper lebih besar, dan hipo lebih kecil. Itu adalah 3 kondisi. Nah, kalau tadi itu adalah rumus tekanan osmotik larutan non-elektrolit, sekarang untuk yang elektrolit. Sama seperti yang kemarin-kemarin, Nak, perbedaan untuk larutan elektrolit terletak pada harga I. Hanya itu saja. Selebihnya rumusnya sama. Ya nggak? Sepertinya sudah paham kalau ini ya, Nak ya. Sepertinya sudah paham. Harga I rumusnya ini sudah tahu juga kalian pasti. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Katanya ke dalam air suhunya 27 derajat Celcius. Dilarutkan 4,8 gram suatu zat non-elektrolit hingga volume larutan menjadi 600 mili katanya. Ternyata larutan ini isotonik. Nah, isotonik artinya apanya yang sama, Nak? Tekanan osmotik. Osmotiknya, Miss. Osmotiknya isotonik dengan 400 mili larutan NaCl pada suhu yang sama. Yang ditanya adalah massa molekul relatif atau MR zat non-elektrolit tersebut. Oke, langsung saja. Nah, katanya tadi kan isotonik, berarti V-nya sama. V siapa? V larutan non-elektrolit sama dengan V dari NaCl. Kita masukkan rumusnya, non-elektrolit itu M dikali R dikali T, ini juga bedanya di harga I. Nah, R dan T bisa kita eliminasi kan, Nak? Karena kan R itu tetapan, harganya sama. T itu katanya suhunya sama tadi kan? Suhunya sama, berarti kita bisa eliminasi. Maka rumusnya, nah rumusnya menjadi M sama dengan M dikali I, benar ya? M itu adalah, iya, M itu adalah molaritas.
Rumus molaritas kita jabarkan lagi. Gram per mr dikali 1000 per volume larutan. Kita jabarkan, maka kita masukkan nilainya. Ya, ada datanya semua di soal. NaCl harga I-nya 2 ya nak ya, nggak ada masalah ya untuk menentukan harga I. Karena NaCl elektrolit kuat, maka harga I sama dengan harga N. Maka ini Na positif ditambah Cl min, N-nya itu sama dengan 2. Maka kita dapatkan dari ini, dapatkanlah MR-nya itu sama dengan 16 dari penjelasan ini. Maka jawaban yang tepat kalian pilih itu adalah opsi A. Itu ya. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, soalnya adalah konsentrasi larutan sukrosa sama dengan konsentrasi larutan CaCl2. Nah, sukrosa termasuk zat apa, nak? Non-elektrolit. Non-elektrolit, Miss. Oke, non-elektrolit karena dia jenis gula. Oke, jika tekanan osmotik larutan sukrosa 0,3 katanya, dan tekanan osmotik CaCl2 0,78, yang ditanya adalah derajat ionisasi CaCl2. Oke. Berarti di sini yang ditanya adalah derajat ionisasi. Nah, maka kita lihat. Ini rumusnya kita ubah menjadi konsentrasi ya nak ya, karena kan katanya konsentrasi mereka sama. Maka tapi nggak dikasih tahu berapa. Maka pertama yang kita lakukan, kita cari dulu konsentrasi sukrosa dan CaCl2 ini. Dari penjabaran rumus ini maka menjadi konsentrasi sama dengan Pi dibagi dengan R dikali T. Oke. Nah, kita bisa bandingkan M larutan sukrosa sama dengan larutan CaCl2. Benar ya? Karena katanya tadi sama ya nak ya. Nah, ini kita ubah. Sama ya, ini CaCl2 kenapa dikasih I? Karena dia elektrolit. R dan T-nya kan sama, nak. Maka bisa kita eliminasi. Maka rumusnya menjadi Pi sukrosa sama dengan Pi per faktor Van Hoff dari CaCl2. Pi sukrosa adalah 0,3 atm. CaCl2 adalah 0,78. Kita dapatkan harga I sama dengan 2,6. Nah, tadi yang ditanya apa? Derajat Ionisasi. Untuk mengetahui derajat ionisasi, kita plot ke dalam rumus faktor Van Hoff. Derajat CaCl2, harga N-nya berapa, nak? CaCl2. 3, Miss. 3, Miss. Oke, dari ionisasinya coba dulu. 3, Ionisasi. Miss. Ya, benar 3. Ionisasinya apa, nak? CaCl2? 2 Ca2 positif tambah 2 Cl negatif. Cl minus. Oke, satu orang. 2 Cl. Ca2 positif. 2 positif tambah 2 Cl min. 2 Cl min. Itu dari 2 Ca plus Cl. 2 Maka positif tambah 2 Cl min. Oke, bagus. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus, didapatkanlah harga alfa dari CaCl2 adalah 0,8. Karena alfanya 0,8, maka dia termasuk elektrolit apa, nak? Kuat, Miss. Iya, kuat. Maka opsi yang tepat adalah bola. Gampang ya untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, jadi umumnya yang ditanya itu, nak, bukan harga V-nya, melainkan yang lain kan. Soal pertama yang ditanya MR, soal kedua yang ditanya adalah harga alfa. Karena kalau yang ditanya harga Pi itu hanya sangat gampang kan, tinggal dikali aja. M dikali R dikali T. Maka inilah variasi soalnya. Umumnya jarang yang ditanya itu langsung ke tekanan osmotiknya. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke aplikasi tekanan osmotik. Nah, tadi saya bilang, sebenarnya kondisi osmosis itu kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal, merugikan kita. Ya, kenapa merugikan? Yang pertama, dia dapat merusak sel.
Sel dapat mengkerut atau dinamakan dengan krenasi. Sel juga dapat membengkak dan akhirnya pecah, gitu ya. Namun, kalau kita dapat memanfaatkan tekanan osmotik ini, maka banyak sekali aplikasinya. Nah, yang pertama, aplikasi tekanan osmotik itu adalah untuk menghasilkan tenaga listrik. Jadi di sini didesain sedemikian rupa di mana air murni dengan air yang ada di laut itu dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Itu ya, kalian bisa baca nanti di modulnya bagaimana peristiwanya. Nah, kemudian yang kedua yang sering juga itu adalah proses cuci darah. Cuci darah dilakukan untuk penderita penyakit ginjal. Benar ya? Ginjal fungsinya untuk apa, Nak? Di dalam Cuci darah. Menyaring darah, Miss. Untuk apa? Menyaring darah. Menyaring darah. Nah, jadi fungsi ginjal adalah menyaring darah dari racun. Kalau ginjal kita sudah tidak berfungsi lagi, mengakibatkan darah akan terkontaminasi dengan racun. Namun, dengan aplikasi tekanan osmotik yang namanya adalah proses dialisis, darah itu dapat dimurnikan kembali. Jadi caranya seperti yang tadi, Nak. Jadi ada mesin itu di dalamnya dimasukkan darah kita. Melalui membran semipermeabel, maka racun-racun itu akan tersaring. Ya kan? Akan keluar. Sedangkan yang besar seperti darah kan mengandung protein. Protein itu molekul yang makromolekul atau molekul yang besar. Maka protein di dalam darah tidak akan keluar. Maka akhirnya darahnya dapat murni kembali. Itulah proses cuci darah dengan metode dialisis. Itu juga aplikasi dari tekanan osmotik. Nah, kemudian pemurnian air limbah. Sama juga prinsipnya seperti yang tadi. Jadi air yang ada pengotornya itu dimurnikan melalui membran semipermeabel. Nah, kemudian transportasi air pada tanaman. Pasti sudah sering sekali ya kalian melihat kalian menyiram tanaman, maka air itu akan mengalir melalui akar ke daun ya, sampai ke daun. Itu juga aplikasi dari tekanan osmotik. Nah, kemudian untuk pengawet makanan. Biasanya kalian mengawetkan makanan dengan menambahkan garam, kemudian dengan menambahkan gula. Itu juga aplikasi dari tekanan osmotik. Nah, kalian pernah mendengar ya cairan infus. Apa yang terjadi kalau cairan infus kita konsentrasinya lebih besar dari larutan yang ada di dalam tubuh? Apa yang terjadi, Nah? Darah keluar. Masuk ke cairan infus, Miss. Darah masuk ke cairan infus, benar ya? Nah, ini kenapa aman-aman aja tuh cairan infus ke dalam tubuh? Apa yang dirancang? Kenapa bisa aman dimasuk ke dalam tubuh? Karena cairan infus itu Konsentrasinya lebih isotonik, rendah. Miss. Konsentrasinya sama ke... Tepat sekali. Jadi cairan infus, minuman mengandung ion itu dirancang konsentrasinya itu sama. Atau tekanan osmotiknya juga sama dengan cairan yang ada di dalam tubuh. Atau dirancang agar dia isotonik. Makanya ada kan minuman berisotonik, itu artinya sama dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Itulah prinsip dari infus dan minuman yang mengandung ion. Iya. Oke, itu yang terakhir untuk tekanan osmotik. Nah, pembahasan kita selanjutnya itu adalah tentang diagram PT. Jadi di sini ini materi yang sebenarnya bisa kita pelajari di awal, namun saya buat di akhir agar kalian tidak bingung. Nah, dinamakan diagram PT. Kalian lihat, diagram PT itu sumbu Y. Ini sumbu Y ya, Nak ya. Sumbu Y-nya adalah P atau tekanan. Dan sumbu X-nya adalah T atau temperatur. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian lihat. Sebenarnya diagram ini ada dua. Lihat di sini. Ini yang pertama. Benar ya, Nak ya? Benar ya? Yang atas bisa dilihat? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Jadi yang atas ini itu Bisa, adalah Miss. untuk pelarut murni. Ini untuk pelarut murni. Sedangkan yang bawah ini adalah untuk larutan. Bisa ya lihat? Ini katanya cairan murni, ini adalah untuk
larutan. Nah, kita lihat. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian atau fasa padat, kemudian ada fase gas atau uap, dan ada fase cair. Oke, saya mau tanya ke kalian. Proses mendidih itu perubahan fasa dari apa ke apa, nak? Proses mendidih. Dari cair ke uap, Miss. Oke, atau cair ke gas. Maka kita lihat di sini, nak, garis O ke garis B. Lihat ya, garis O ke garis B itu adalah garis didih untuk pelarut murni. Paham? Garis O ke garis B, perubahan fasa dari cair ke gas, itu adalah garis didih. Benar ya? Nah, kemudian di bawahnya, garis O aksen ke garis B aksen, berarti garis apa, nak? Didih untuk larutan. Iya, garis didih untuk larutan. Bisa dipahami? Bisa ya, nak ya? Nah, berarti lihat. Katanya garis didih. Pertanyaannya, mana titik didih pelarut? Titik didih pelarut adalah titik B. Bener ya? Nah, ini dia. Titik didih pelarut. TB0. Bener ya, nak ya? Sedangkan B aksen itu adalah titik didih dari Larutan. Kalau yang ditanya Larutan. iya, garis itu kan 2 berarti. Kalau yang ditanya garis didih pelarut, jawabannya O ke B. Kalau yang ditanya titik didih pelarut, jawabannya adalah B. Paham ya? Nah, lihat. Kenapa ini adalah titik didihnya itu lebih besar dibandingkan titik didih dari pelarut murni? Pasti ya, nak ya, akibat pertambahan zat terlarut menyebabkan titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut murni. Jadi kalau ditanya mana perubahan atau kenaikan titik didihnya, jadi kenaikan titik didih itu adalah dari B ke B aksen. Ini ya, ini kenaikannya karena dari B ke B aksen. Inilah kenaikan titik didihnya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian itu untuk titik didih. Sekarang saya mau bertanya, perubahan fasa untuk membeku. Perubahan fasa dari apa ke apa, nak, kalau beku? Cair ke padat. Cair ke padat, Miss. Cair ke padat. Nah, ini cair ke padat. Ini ya, ini sebenarnya ada A ya, nak ya. Di sini ada A, bisa kalian tambahin aja. Di sini ada A aksen. Berarti kalau ditanya garis beku pelarut, jawabannya apa, Rifai? Garis beku pelarut, jawabannya apa, nak? Oh, Amis. Iya, Dari O O ke A. Paham ya? Ini ada A, di sini ada A aksen. Nah, kemudian kalau garis beku larutan, Yuni, jawabannya apa, nak? Kalau garis beku larutan, di sini ada A aksen ya, nak ya? O aksen ke A aksen. itu adalah garis beku larutan. A aksen, Miss. Pengaruh penambahan zat terlarut mengakibatkan penurunan titik beku atau kenaikan titik beku. Penurunan titik beku. Penurunan atau kenaikan, nak? Penurunan. Penurunan, Miss. Bagus, penurunan. Maka bisa kalian lihat di sini, titik beku pelarut lebih besar dibandingkan titik beku dari larutannya. Larutan. Ya, kan dia lebih ke bawah. Maka penurunannya mana? Penurunannya dari sini ke sini. Dari A ke A aksen. Bisa ya? Makanya penurunan titik beku itu adalah nih lebih kecil. Oke, kita lihat. Kalau yang ditanya titik beku pelarut, jawabannya A. Titik beku larutan, jawabannya adalah A aksen. Oke. Nah, lihat. Kalian bisa lihat O aksen di sini, nak? Bisa, Miss. Nah, jadi O aksen di sini Bisa, Miss. ya, menyatakan titik triple. Apa itu, Miss, titik triple?
Jadi titik triple itu adalah titik yang menghubungkan 3 fasa. Fasa yang tadi saya sebutkan, ada fasa padat, ada fasa cair, ada fase gas. Ini titik triple untuk larutan, titik triple pelarut yang mana? O ini. Paham ya? Untuk membaca diagram fasa? Oke. Miss, ini belum dijelaskan. Ini apa, Miss? Nah, ini apa, Nak? Ini namanya garis sublimasi. Kalian tahu proses sublimasi itu perubahan fasanya dari apa ke apa, Nak? Dari padat ke gas, Miss. Ke gas. Jadi garis sublimasi adalah garis yang mengubah fasa dari padat ke gas. Gas. Tanya pada kapur barus ya. Kapur barus atau bagus? Itu ya, Nak ya. Oke, sekarang ini Nak lihat. Ini adalah tekanan uap. Uap. Uap di sini sebenarnya ada, Nak, tapi jarang sekali ditanyakan. Jadi tekanan uap itu di garis yang ini. Di sini adalah tekanan uap. Tekanan uap juga menurun kan? Ya kan? Jadi tekanan uap larutan itu jauh lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Oke, gimana untuk membaca diagram PT? Bisa? Bisa, Nak? Bisa ya?